Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam kesempatan sore hari ini, tausiah sore bersama Ustadz Z. Mbah. Kami ingin menyapa ada Bapak Saian Rohili di Pulau Gebang, Ibu Retno SW. Alhamdulillah hadir menyimak tausiah sore Ustadz Z. Mbah Min. Ibu Ani Kani Hudaifa, insya Allah hadir menyimak. Kemudian ada Eyang Sri, Bapak Arwin, lalu ada Ibu Titi Sediati, Alhamdulillah suara Radio Rasil sudah bening dan sedang saya simak. Ada Ibu Fani, Alhamdulillah saya mengikuti acara ini. Kemudian ada siapa ini? Bapak Andi dan juga Bapak Ridwan. Ustadz, pertanyaan pertama dari Bapak Rohili di Pulau Gebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dosanya orang yang merusak lingkungan hingga menyebabkan bencana alam dan menimbulkan banyak korban meninggal dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, dia orang yang merusak lingkungan. Iya, Ustaz. Itu termasuk perbuatan fasad. Di Quran Allah Ta'ala bilang, walau di bumi, di muka bumi. Jadi orang yang merusak lingkungan itu termasuk perbuatan fasad. Allah la yuhibbul fasidin. Allah Ta'ala tidak menghendaki orang-orang yang fasad. Jadi orang yang merusak lingkungan itu sudah jelas-jelas dia berbuat perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya orang merusak lingkungan itu karena apa? Faktor keuntungan. Dia tidak memperhatikan tentang kehidupan masyarakat bersama. Masyarakat yang lain, dia tidak peduli. Yang penting dia mendapat keuntungan, mengeruk keuntungan. Fasad. Dan biasanya, kalau orang merusakkan lingkungan, bayangkan. Sogok menyogok pasti sudah terjadi. Pasti. Masyarakat ada yang digusur. Sudah pasti. Menggusur masyarakat itu jangan pikir itu bukan dosa. Itu dosa yang luar biasa. Bayangkan. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aja, ketika gubernur yang di Mesir pada waktu itu akan membangun masjid, dan ada beberapa akan tanah orang Yahudi yang mau harus dipakai karena masjid ini bangunannya jadi nggak lurus. Maka diambil beberapa meter. Maka orang Yahudi ini datang kepada waktu itu yang menjadi Khalifah Abu Bakar, mengeluh kepada Abu Bakar. Perintah langsung dari Abu Bakar kepada Amr bin As kalau nggak salah yang menjadi gubernur pada waktu itu. Sehingga Amr bin As ketika menerima Yahudi ini, ketika melihat bagaimana tanggapan dari Khalifah Abu Bakar, kemudian Abu Bakar mengirim pesan kepada Amr bin As. Dan Amr bin As ketika melihat pesan Rasulullah Abu Bakar kembali dan akan membayar berapa aja yang Yahudi ini pun. Kemudian Yahudi ini melihat bagaimana kebenaran tentang ajaran Islam. Dia melihat bagaimana akhlaknya mereka. Sehingga orang Yahudi ini masuk Islam dan kemudian dia relakan tanahnya diberikan. Karena ditanggapi oleh Abu Bakar, khalifah yang menjadi khalifah kaum muslimin pada waktu itu. Kalau sekarang, ya Allah, kasihan.
Orang awam yang tidak mempunyai kemampuan, dia mau lari kemana? Ke pengadilan, bakal pasti dikalahkan, harus punya duit untuk pengadilan. Jadi merusak lingkungan itu termasuk perbuatan fasad di muka bumi. Insya Allah terjawab. Ya, baik. Kemudian ada Bapak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ustadz, kisah Fir'aun ini sering disebut sebagai peringatan tentang kesombongan dan kezaliman. Kalau kita melihat kondisi hari ini, seperti perusakan alam, ketidakadilan hukum, dan kekuasaan yang disalahgunakan, apakah ini bisa dikategorikan sebagai bentuk Fir'aunisme di zaman modern? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh kalau kita mau namakan Fir'aun ini, boleh ya. Justru itu tadi saya katakan, Fir'aunnya sudah nggak ada. Tapi praktek-praktek seperti Fir'aun masih banyak yang dilakukan sekarang ini. Berpraktek sifat-sifat Fir'aun masih ada. Fir'aun ini kan orang yang sangat angkuh. Sombongnya luar biasa. Sehingga di Quran, di ayat tadi Allah Ta'ala nyatakan Allah sudah kirim adab berbabak-babak sebagai peringatan, tapi mereka masih tetap menyombongkan diri. Mestinya mereka yang menggunduli gunung, menggunduli pohon-pohon yang di gunung, sehingga pohon-pohon ini terbawa juga kan, menghantam rumah-rumah, hancur rumahnya, macam-macam. Kalau dia mempunyai perasaan takut kepada Allah Ta'ala, melihat penderitaan rakyat, turun tangan, bantu kepada mereka dengan uang yang telah dia dapatkan dengan cara yang tidak benar. Bantu. Bikinlah pengakuan tulus. Tapi Masya Allah, banyak sifat-sifat Fir'aun yang mereka adaptasikan dalam hidup mereka. Dia anggap itu sudah ini fenomena alam. Saya tidak bersalah apa-apa tentang itu. Insya Allah terjawab. Baik. Kemudian dari hamba Allah, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, banyak bencana dan musibah yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana cara seorang mukmin memandang bencana? Apakah semata-mata ujian atau juga bisa menjadi teguran dari Allah akibat kezaliman manusia? Tiap-tiap ujian itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap ujian itu teguran. Dan teguran Allah itu adalah ujian bagi kita, apa kita balikkan, kita kembali kepada Allah atau tidak. Tapi ayat ini berkatakan wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Supaya mereka mau balik ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang Allah arahkan. Jadi memang musibah yang datang berbabak-babak itu satu cemeti Allah kepada kita, teguran. Dan teguran ini otomatis ujian bagi kita. Jangan kita lari kepada masalah yang tidak-tidak. Seperti contoh begini aja, contoh. Ketika Allah memberikan rezeki juga yang berlimpah ruah, jangan anggap itu bukan ujian, itu ujian bagi kita. Kayak ada di beberapa tempat sekarang, para nelayan, kalau mereka punya tangkapan ikan yang luar biasa banyak itu, kemudian ada saat yang tertentu mereka mengatakan, astagfirullahaladzim, saya lupa apa namanya. Maksudnya, berterima kasih kepada laut. Mereka bawa makanan, bawa macam-macam, kemudian dibuang di laut. Nah, ini kan ujian yang Allah kasih dengan rezeki yang banyak, bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lakukan satu tindakan syirik kepada Allah Ta'ala. Sedekah laut, dibilang sedekah laut. Bersedekah kepada laut. Astagfirullah. Banyak yang duafa, yang susah-susah, yang perlu untuk disedekahkan. Disedekah laut, buang ke laut. InsyaAllah terjawab.
Baik. Lalu ada Ibu Yuniar, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan surah Ar-Rum ayat 41 yang sangat sesuai dengan keadaan alam dan lingkungan Indonesia saat ini, baik di darat maupun di laut. Apakah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat ayat ini turun sudah terjadi kerusakan lingkungan dan masyarakatnya sama dengan seperti sekarang ini, Pak Ustadz? Atas jawabannya, terima kasih banyak. Surat Ar-Rum ayat berapa? 41. Ayat 41. Subhanallah. Saya bacakan ya. Supaya para pendengar juga tahu ini maknanya ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di ayat ini dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zahar al-fasadu fil barri wal bahr. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di ayat ini telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Iya. Disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Itu yang Allah Ta'ala katakan. Disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Dan Allah memberikan cemeti adab kepada mereka supaya merasakan sebagian daripada perbuatan tangan-tangan mereka. Justru itu saya katakan kadang-kadang kita mengundang untuk Allah Ta'ala mendatangkan adab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat ini, subhanallah, apa yang Allah Ta'ala nyatakan di ayat ini? Di akhir daripada ayat ini, ayat 41. Dan fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Balik lagi di situ Allah Ta'ala bilang la'allahum yarji'un, supaya mereka balik lagi kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi dengan tangan-tangan mereka. Nah, di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada ayat yang Allah Ta'ala tidak akan mengadab ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah mereka. Dan sebelumnya, sebelum di zaman Rasulullah, ya di lingkungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan. Ya, tapi sebelum Rasulullah lahir, ketika saat lahirnya Rasulullah, itu kan pernah terjadi yang kita namakan sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat teman-teman. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Datang raja dari Habasyah ingin memindahkan Ka'bah. Itu kan termasuk mau bikin kerusakan dengan tangan mereka. Akhirnya Allah Ta'ala mengirim burung ababil, membawa batu-batu dari Jahannam sehingga mereka semua hancur lebur. Nah, itu contoh-contoh yang Allah Ta'ala akan berikan contoh. Jadi jangan tangan kita ini untuk merusak lingkungan. Insya Allah terjawab. Baik, dan kita ke pertanyaan terakhir, Pak Ustadz ya. Allah. Baik. Dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam Islam, sejauh mana tanggung jawab pemimpin dan pemegang kekuasaan ketika terjadi kerusakan lingkungan dan penderitaan rakyat? Apakah dosa itu hanya personal atau juga struktural? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini pemimpin, itu tanggung jawabnya bukan kecil. Tanggung jawab pemimpin itu luar biasa. Luar biasa. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan
Itu memimpin itu ada bertahap-tahap. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyat. Semua kalian itu adalah pemimpin. Yang paling kecil pemimpin itu orang yang memimpin dirinya sendiri. Nah, kalau kita di sini ada pemimpin dari tingkatan kecamatan, kemudian wali kota, kemudian apalagi gubernur, kemudian yang paling banyak presiden. Kemudian ada pemimpin-pemmimpin, pembantu-pembantu presiden. Siapa mereka itu? Menteri-menteri. Kasih berikan contoh begini aja. Seorang menteri kehutanan, umpama, ya, dia memberikan keleluasaan izin izin apa namanya itu? Kalau bangunan itu kan tanah itu dikatakan karena apa ya? Jadi dia memberikan izin untuk memanfaatkan hutan. Itu dia bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Dia perlu bikin survei dulu, lihat hutan ini gimana, pohon-pohon yang akan dipotong gimana, akibatnya apa yang akan terjadi. Bawa tenaga-tenaga ahli. Dia tinggal panggil, kalau dia seorang menteri, dia bertanggung jawab untuk itu. Jadi kalau terjadi banjir besar-besaran, luar biasa, jangan terus mau mencuci tangan seakan-akan, oh ini udah fenomenal, saya nggak bersalah. Yang bersalah yang tebang. Sama-sama Anda berkongsi dengan mereka, Anda yang memberikan izin, dan bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Apabila terjadi banjir, terjadi kehancuran, jangan sangka bahwa dia akan lolos dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin dia akan lolos dari tuntutan hukum di dunia. Tapi tuntutan hukum di sisi Allah Ta'ala dia tidak akan lolos. Dia akan bertanggung jawab. Termasuk perusahaan yang menebang tempat tersebut. Itu yufsiduna fil ard. Berbuat kerusakan di muka bumi. Yang Allah Ta'ala nyatakan tadi dalam surat Ar-Rum. Yang Allah Ta'ala menyatakan daharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah jelas itu kerusakan fil barri wal bahr, baik di laut ataupun di tanah, di permukaan tanah ataupun di laut, karena ulah tangan manusia. Jelas Allah Ta'ala nyatakan ulah tangan manusia. Apa mereka tidak bertanggung jawab? Terjadi banjir, kerusakan, ribuan orang hancur-hancuran, orang-orang menderita, rumahnya hancur-hancur. Oh, dia juga bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Itu udah pasti. Justru itu di Quran, itu Allah Ta'ala ingatkan kepada kita sekalian. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Allah telah wajibkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah Allah yang berada di pundak kalian masing-masing kepada mereka yang berhak menerima. Siapa yang berhak menerima? Ini umpama contoh. Dia menteri kehutanan. Dia punya amanah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memberikan izin memanfaatkan hutan atau tanah. Dia mempunyai kewajiban harus mensurvei, lihat, pelajari, analisa tentang yang akan dia berikan. Bukan asal sudah terima duit, sudah malas. Sudah bodoh. Dan Allah Ta'ala menyatakan, dan kalau Anda jatuhkan putusan dalam putusan apa aja kepada manusia, maka putuskan yang adil. Kalau dia lihat bahwa ini akan mengakibatkan banjir, mengakibatkan kehancuran, di bawahnya itu ada kampung-kampung atau di sisinya ada manusia-manusia tinggal, ya dia bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Bukan terus mencuci tangan aja. Tapi terkadang kita kan, ya paling-paling juga kalau sudah terjadi begitu, datang lihat-lihat, ya berlagak pikul 1-2 karung beras lah untuk pencitraan, ya untuk menunjukkan dia datang. Dan masyarakat yang mentertawakan.
Akhirnya ini menjadi bahan tertawaan pada seluruh bangsa Indonesia. Insya Allah terjawab. Dan kesimpulannya, wahai para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati dengan adab Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap kita melakukan sesuatu pasti ada risikonya. Apalagi kalau yang kita lakukan itu sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat banyak dan mereka menderita karena tangan kita. Sehingga apa yang kita disuruh? Ketika orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara mereka yang beriman yang dicintai oleh Allah? Yang baik dan dicintai. Rasulullah menjawab, alladzi yanfa'uhum linnas. Mereka yang mereka tangan mereka itu menciptakan manfaat untuk orang banyak. Bukan musibah untuk orang banyak. Lebih banyak yang kita lakukan sekarang, tangan dan kekuasaan mereka untuk menciptakan musibah bagi orang banyak. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas tausiah dan juga kesimpulannya. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dirahmati Allah. Musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera bukan sekedar peristiwa alam, tetapi juga panggilan langit untuk kita semua. Sejarah telah mengajarkan melalui kisah Fir'aun bahwa kesombongan, kezaliman, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk merusak alam dan menindas sesama, tidak pernah berakhir dengan keselamatan. Bencana demi bencana seakan mengetuk hati nurani manusia agar kembali tunduk kepada Allah, menjaga amanah, menegakkan keadilan, dan berhenti merusak bumi yang dititipkan kepada kita. Kekuasaan, harta, dan jabatan hanyalah sementara, namun pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah pasti. Mari kita jadikan musibah ini sebagai cermin untuk memperbaiki diri, memperkuat empati, membantu sesama, menjaga lingkungan, dan kembali ke jalan kebenaran. Semoga Allah melindungi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, menguatkan mereka dengan kesabaran, dan menjadikan kita hamba-hamba yang mau mengambil pelajaran sebelum datang penyesalan. Saya Abi Agus bersama seluruh kru Radio Silaturahim yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.